bercanda. Gue sama. pengen dengar nih bang. Pengen nanya, gue salah gue. Nanya apa? Nanya jalan. Nanya yang jalannya sempit. Nanya yang susah. Kalau nanya jalan yang sempit, udah terlalu sempit bang. Udah terlalu sempit. Jadi Boleh. masih ada pelebaran. Boleh. Karena terlalu banyaknya kendaraan juga. Tapi lu nanya sama gua, apa? Lu nanya sama gua jangan nanya yang mudah, nanyanya yang susah. Semakin lu susah nanya, maka semakin gampang gua jawab. Jawabnya nggak tahu gua. Iya, bro, denger. Apa? Bener, Bupati Bogor Ade Yasin kena Kalau COVID, COVID. kalau lihat di berita, lu mati. Pasti. Kalau lihat di berita dengan dia sendiri membuat vlog bahwa dirinya dia beserta anaknya itu terpapar COVID virus 19. Akan tetapi gue sebagai pengkritisi, gue melihat hal ini tidak bisa dianggap main-main. Biarkan yang lain main-main, tapi gue anggap serius. Gitu. Karena kejadian ini rentetannya terkait dengan Polda Mabes Polri memeriksa baik di Jakarta, dalam hal ini Anies Baswedan pun juga diperiksa beserta lurahnya juga diperiksa dan lurahnya terpapar COVID. Dan di Bogor pun juga terjadi aksi kerumunan massa, wilayahnya di Megamendung. Nah, ini berbuntut panjang pemecatan terhadap Polda Jawa Barat. Artinya pemerintah tidak main-main lagi. Apakah dengan kerumunan ini mendapatkan izin atau tidak? Nanti ada para pihak yang diperiksa, baik Gubernur Ridwan Kamil maupun Bupati Bogor, yaitu Ade Yasin. Yang gue pertanyakan, dari hasil swab itu apakah sudah benar-benar membuktikan bahwa Bupati Bogor Ade Yasin itu terpapar COVID-19? Nah, untuk bukti itu seharusnya Bu Ade juga menunjukkan kepada publik bahwa ini loh hasil swab atau hasil medis gitu loh. Atau kita sebagai rekan juga mempertanyakan. Ya, tapi dia mengutarakan itu pasti ada lah. Mudah-mudahan ada. Tidak berbau-bau hoax ya. Ya kalau hoax itu emang sangat dilarang, nggak boleh. Nggak boleh ya. Apalagi menciptakan kebohongan, menciptakan kebencian juga tidak boleh. Tapi momen sekarang ini momennya momen politik loh. Iya, harus hati-hati. Ngeri sedang. Tapi bagi gua akan amati harus objektif. Tidak usah harus takut. Sudah, jawabannya panjang tuh. Ada lagi? Terkait Habib Rizik nih bang. Habib Rizik. Nah, Habib Rizik sekarang ini kan lagi booming nih bang, saya kan terkait Habib Rizik ini sampai Kapolda Jabar, ya kan? Dan yang lainnya. Terus tanggapan ikut apa sih? Habib Rizik itu kan sosok yang karismatik, yang mempunyai banyak pengikut. Ya. Itu loh. Nah, dia ini sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun loh di negara antah berantah di Saudi Arabia sana. Nah, ketika dia pulang ke sini ke Indonesia, otomatis dong para simpatisan, para pengikutnya merindukan sosoknya dia. Dengan penyambutan yang luar biasa. Ya sebenarnya itu kan tidak dikomando. Yang mengomando dirinya mereka adalah dirinya sendiri gitu. Akhirnya tumpah ruah. Makanya pada waktu itu Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada loh di beritanya, ya nggak seberapa, paling sedikit. Kenyataannya tumpah ruah. Nah ini juga persoalan. Nah ketika tumpah ruah seperti ini kan menjadi persoalan lagi di masa pandemi ini. Ketika ada kerumunan yang itu emang benar-benar harus dipecah, tidak boleh ada kerumunan. Antisipasi dong dari negara. Gitu. Dihimbau dong. Jangan sampai terjadi kerumunan. Sudah terjadi kerumunan, jangan mengakal-akali semacam kayak mencari pidana atau mau dijerat. Warga negara Indonesia sama, kalau KTP Indonesia sama, harus dirangkul. Jadi seolah-olah dibikin rekayasa. Bukan masalah rekayasa, ini kan kental banget dengan politik, kepentingan politik, gitu loh. Mau hidung, mau putih, mau boblak, mau abu-abu, warganya, masyarakatnya, arek bener, arek salah. Kopi hitam jelas. Boleh hitam, tapi ketika diminum, ketika dinikmati itu menjadi hobi. Coba gue.
Kurang ajar nih emang wartawan Kupas. Teh, kopinya nikmat banget. Gitu. Ada lagi coy. Apa? Ya, gua kupas. Gua kupas. Kupas apa yang nih? Kulitnya dulu. Hah? Kupas tuntas, kalau lu kupas harus merdeka. Oh, Ya, kalau gua kupas dulu selesai. baru merdeka. Dikuliti. Oh, dikulitin dulu. Biar merdeka. Jadi orang yang merdeka itu pemikirannya juga harus merdeka. Tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada intervensi. Bagaimana kita mau mengatakan diri kita merdeka kalau pemikiran-pemikiran dan perasaan kita masih dihantui dengan ketidakadilan? Harus adil, dan meletakkan keadilan itu tergantung dari diri kita yang menerima di dalam hati. Kalau nyaman merdeka, kalau tidak nyaman masih risau, masih gelisah, masih galau, tidak merdeka. Begitu, Bung. Jadi yang merdeka itu tukang kerupuk Hah? sama tukang bilik. Kalau tukang kerupuk sama tukang bilik. Tukang bilik gimana tuh? Ayo. Tukang bilik jualan bilik. Orangnya biliknya kelihatan. Nyumput kan? Rumput. Aing lihat. Tapi gua suka mikirin, nah kayak gitu gua pikirin. Bahasa-bahasa yang sederhana gua pikirin maksudnya apa gitu. Iya enggak? Nah, kalau tukang kerupuk. Iya. Tukang kerupuk ya. Ini. Jualannya orangnya satu tapi tongkat Tongnya gede. besar. Nah, itu kan rongkah namanya. Harus begitu. Kembali lagi kepada Habib Rizik dengan apa ya? Bukan soal ini kan orang sih sebenarnya kemarin tuh kalau menurut gua ketika emang orangnya nggak ada juga kemarin juga emang tetap di Indonesia ini yang namanya merindukan sosok Habib Rizik. Kalau menurut gua sebelum di era sekarang pun udah dari tahun berapa? Ya, dari eranya Gus Dur, SBY, dari eranya Megawati. Dulu pernah orang ngomong bubarin FPI. Sampai sekarang Nggak bubar. Iya. Dulu mana ada coba aparat waktu itu yang mohon maaf nih, yang membackingi tempat hiburan atau misalkan tempat-tempat maksiat. Tahu nggak? Mereka tuh paling depan. Gue sih nggak membelain Habib Rizik. Bener, gue mah emang nggak pernah ketemu. Ya ketemunya di TV. Iya. Gitu. Nggak pernah sayang siapa ya? Ya emang dia mau nyampain gue siapa, gue bukan siapa bro. Iya nggak? Iya, tapi dulu sebelum sekarang ini gue sempat terkagum dengan figur dia. Gue pernah baca buku loh, baca bukunya dia itu apa ya di Gramedia. Tentang Habib Rizik. Karena di saat yang lain dia keluar, dia berani. Ya. Sampai dulu tuh menurunkan batalion Petamburan tuh. Kenapa lu sampai terinspirasi oleh beliau? Karena pada waktu itu nggak ada yang berani teriak. Oh. Dia berani. Itu baru namanya pahlawan. Sangat vokal ya? Sangat vokal. Kalau sekarang kan orang yang vokal banyak. Iya. Ayam siang. Apa? Pahlawan. Ayam kampung. Ayam siang. Pahlawan kesiangannya banyak. Iya, yang merasa topeng. Iya, yang sok pinternya banyak gitu loh. Termasuk kayak gua gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi gambaran atau cerminan gitu loh ya. Tidak ada sebenarnya apa ulama itu harus saling menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Kalau akidahnya kita sama, harus sinkronisasi dengan aparatur pemerintah semacam TNI, Polri maupun ulama. sekarang gua katain gini misalnya, ketika kita mau mengutarakan sesuatu, gua nggak boleh nih pakai kayak begini. Harusnya kan langsung kepada Habibnya. Apalagi Habibnya bisa kan dekat sama gua. Apalagi Indonesia ini kan benar-benar agamatis ya, maksudnya. Oh iya, 75% negara Indonesia mayoritas yang Islam. itu Islam. Kita ini negara kuat, gitu loh. Cuman mengakui juga negara-negara yang lain. Makanya Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya ada agama-agama yang lain yang dihargai dan dihormati. Dari dulu juga nggak ada persoalan. Yang menjadi persoalan itu yang bisa memecah kita itu satu, media sosial. Yang kedua, terlalu didramatisir. Ya. Terus yang ketiga, banyak opini-opini berseliweran. Di mana? Di media sosial juga. Kalau dulu mau baca sesuatu, mau cari sesuatu susah, harus ke perpustakaan, kalau enggak ke toko buku, kalau enggak ke Gramedia.
itu pun juga harus beli. Kalau sekarang udah gratis ya. iya nggak gratis. Kalau gua sobek gua baca. Kalau sekarang kan udah zamannya canggih ya, udah zamannya kita buka Mbah apa? Mbah Google. Bukan Mbah Saptro ya. Mbah Saptro, Mbah Marijan sudah nggak ada, Mbah Surin juga udah nggak ada. Jadi tinggal buka Mbah Google semua sudah tahu. Ada. Makanya sekarang kenapa orang ketika mau kritis dia ngeri sedap. Takutnya ada ujaran kebencian, takut ada salah tulis. Sebenarnya bukan salah tulis, nulisnya sih disengaja, cuman nggak ngerti aturan. Iya, ya ada kan urusannya dengan hukum. Seharusnya berpikir dulu, berpikir baru bertindak. Kalau sekarang orang berbicara apa hukum, kalau dulu mah enggak, lu adu jatuh sama gua biru, pelukan selesai. Bener nggak? bener. Lu umur berapa? Lu nanya umur. Iya, kan kalau misalnya di era 80-an, 83, gua kan sering ribut. Kalau gua sekarang 17 berarti lahir berapa gue? Ya gitu lah, lo masih muda berarti lu belum sejahtera. Bener banget tadi. Kalau sekarang kan itu urusan apapun sekecil apapun berurusan dengan hukum. Ketika berurusan dengan hukum, emang mekanismenya gampang. Ya sulit juga, tapi kalau hanya untuk menghukumi orang, negara dibuat terus ada lembaga penyelenggara, dalam hal ini ada TNI, ada Polri, hanya untuk menghukumi orang ya gampang. Kalau menurut gue undang-undang diciptakan bukan untuk menyelesaikan permasalahan. Undang-undang diciptakan untuk dibukukan, untuk dibukukan, lalu dibaca. Iya. Kalau gua sarkas ya. Tapi bener nggak? Tapi nah mudah-mudahan di era sekarang ini undang-undang bukan dibukukan lagi, dijalankan. Tapi dijalankan dengan baik dan benar, dengan berkeadilan dan bermasyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh warga. Nah itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil itu yang gimana? Di situ kan sudah ada. Ya apa namanya? Kita semua berpacu, berpedoman pada Pancasila. Nah itu baru ada cabang-cabangnya ya. Adil dan yang harus adil. Jadi adil itu bukan cuma masalah makan aja, mendudukan suatu persoalan. Begitu ya. Jadi ini sebagai anak muda harusnya kita juga lebih kritis. Demokrasi tidak bablas. Tapi ngelihatnya kayak begini harusnya ada yang menyejukkan. Orang-orang pintar banyak sekarang loh. Banyak. Tapi saking banyak mereka tiara. Bahkan saking pintarnya dia gila. Gila. Pasti kenapa tuh? Saking pintarnya dia gila. Ya. Kalau sekarang ini emang jadi orang gila itu bahagia. Daripada lu jadi orang normal, lu puyeng, lu banyak hutang, lu ngumpet, lu mikirin masalah orang. Ya. Betul. Gila. Apa sih yang nggak nyambung sama Saking gua? gilanya. Apa yang nggak nyambung? Nyambung sama gua mau ngomong apapun, gua ikutin. Gitu. Udah, sekilas itu. Kalau gue sih sebenarnya gue dari tadi ngaitin kopi ya Ngopi dulu. gitu kan. Ngopi. Kalau gue sih udah gitu kan. Cuman tuan rumah yang ngobrol ngopi. Jadi sesuatunya itu harus dinikmati dengan kopi hitam. Iya dong, apapun harus dibongkar, otak itu harus dibongkar. Jangan cuma otak-otak di kepala lu, otak comro, ya. Habis makanya. Oke, terima kasih. Bincang-bincang tidak terlalu serius. Ambil positifnya, ambil manfaatnya. Jangan ini menjadi ubaran kebencian. Tapi ini adalah sebagai kritik, sebagai pesan moral betapa pedulinya saya terhadap negara dan masyarakat. Dari anak petani, tukang singkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.